Tata cara penyusunan standar kompetensi jabatan. Apa saja yang perlu disiapkan? Yang pertama, Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Yang kedua, Kamus Kompetensi Aparatur Sipil Negara Provinsi Bali. Yang ketiga, Formulir Standar Kompetensi Jabatan. Yang keempat, uraian tugas dan fungsi tiap jabatan. Bagaimana caranya? Membuka link Google Drive yang sudah diberikan dan mengunduh materi. 2. Melakukan pengisian formulir SKJ untuk setiap jabatan. Ketiga, mengunggah kembali formulir SKJ yang sudah diisi lengkap ke folder hasil penyusunan standar kompetensi jabatan. Pengisian kompetensi manajerial dan sosial kultural beserta levelnya menyesuaikan terhadap Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 atau dapat dilihat juga pada Kamus Kompetensi ASN Provinsi Bali. Dalam hal pengisian kompetensi teknis dapat meramu dari Kamus Kompetensi ASN Provinsi Bali dengan memilih kompetensi teknis urusan bidang yang sesuai dengan uraian tugas dan fungsi jabatan. Menentukan level kompetensi teknis dapat menggunakan tabel RCL. Sebagai contoh, jabatan administrasi pada level pengawas, kompetensi teknisnya berada level 2 atau 3. Untuk jabatan pelaksana, kompetensi teknisnya berada pada level dominan 1. Baiklah, kita mulai dengan membuka link Google Drive yang sudah diberikan. Akan muncul tampilan sebagai berikut. Pada Drive Standar Kompetensi Jabatan terdapat 2 folder, yaitu folder materi penyusunan dan folder hasil penyusunan standar kompetensi jabatan. Kita mulai dengan membuka folder materi. Terdapat 3 materi di sini. Yang pertama, Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan. Materi kedua adalah Kamus Kompetensi ASN Provinsi Bali. Untuk yang ketiga adalah formulir standar kompetensi jabatan yang nantinya akan diisi dengan kompetensi-kompetensi sesuai jabatan yang akan dibuatkan SKJ-nya. Untuk tata cara pengisian standar kompetensi jabatan, dimulai dari mengisi identitas jabatan. Di sini contohnya perangkat daerah di bagian organisasi, nama jabatan analis kompetensi, kelompok jabatan pelaksana, urusan pemerintahan, kesekretariatan. Untuk ikhtisar jabatan bisa diisi dengan deskripsi dari jabatan yang dibuatkan standar kompetensinya. Contohnya, melakukan kegiatan analis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang kompetensi. Untuk pengisian kompetensi manajerial dan sosial kultural, kita dapat melihat di Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 pada lampiran kedua. Contohnya, kompetensi manajerial yang pertama yaitu integritas. Kita dapat melihat pada kolom deskripsi dan indikator perilaku level pertama, dan langsung kita pindahkan pada formulir standar kompetensi jabatan. Sesuai dengan Permenpan RB nomor 38 tahun 2017, bahwa kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural untuk jabatan pelaksana berada pada level 1. Jadi kita mengambil deskripsi dan indikator kompetensi pada tabel level 1. Jika sudah selesai pengisian untuk kompetensi pertama, maka dilanjutkan untuk kompetensi kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke-8 dengan level yang sama yaitu level 1. Begitu pula halnya dengan pengisian kompetensi sosial kultural. Dilanjutkan dengan pengisian kompetensi teknis. Kita dapat melihat pada Kamus ASN Provinsi Bali pada bagian kompetensi teknis umum dan kompetensi teknis bidang. Contoh kompetensi teknis umum untuk seorang analis kompetensi adalah digitalisasi, tata naskah dinas, dasar-dasar komputer, manajemen kearsipan atau analisis kepegawaian.
Lalu kita masukkan nama-nama kompetensi teknis yang kita pilih tadi ke dalam formulir standar kompetensi jabatan. Dilanjutkan dengan memilih kompetensi teknis urusan bidang yang sesuai dengan uraian tugas analis kompetensi. Misalnya di sini kita memilih manajemen sumber daya manusia, pengelolaan data informasi dan pegawai, penilaian kompetensi, atau boleh juga memilih pada perencanaan pengembangan kompetensi pegawai. Lalu kita masukkan juga di formulir standar kompetensi jabatan. Untuk menentukan level kompetensi teknis, kita dapat melihat kembali pada tabel RCL, yaitu standar kompetensi teknis untuk jabatan pelaksana berada pada level dominan 1. Jadi, kita dapat melihat pada Kamus Kompetensi ASN Bali pada deskripsi dan indikator perilaku untuk level 1 di setiap kompetensi yang kita pilih. Sama seperti kompetensi manajerial sebelumnya, untuk pengisian kita dapat memindahkan deskripsi dan indikator perilaku pada formulir standar kompetensi jabatan. Selanjutnya, mengisi jenis persyaratan jabatan. Jenis persyaratan yang harus diisi adalah pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, pangkat, indikator kinerja jabatan. Contohnya persyaratan pendidikan untuk jenjang yaitu S1 atau D4, bidang ilmu yaitu bidang manajemen, ekonomi, administrasi, psikologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan, atau yang sesuai dengan kebijakan terkait jabatan pelaksana. Untuk jenis persyaratan pelatihan manajerial, contohnya adalah pelatihan prajabatan. Sedangkan untuk jenis persyaratan pelatihan teknis, contohnya adalah workshop tata naskah dinas. Untuk pengalaman kerja bisa diisi minimal 1 tahun. Untuk pangkat minimal jabatan pelaksana adalah penata muda. Dan untuk indikator kinerja jabatan dapat diisi kinerja utama dan kinerja tambahan pada indikator kinerja individu yang dapat diambil dari sasaran kinerja pegawai. Sekian pengisian formulir yang dapat kami jelaskan. Semoga membantu.